Halo, salam sehat rekan-rekanku se-Indonesia, sebangsa dan setanah air. Bagaimana keadaan kita? Di sudut yang sempit inilah kita sekarang bisa bertahan menghadapi corona. Tetapi di dalam sudut yang sempit inilah kita tentunya tidak boleh berputus asa. Tetap semangat, tetap berjuang untuk melawan pandemi ini. Ada 3 hal yang bisa saya berikan dalam saya merenung berhari-hari supaya kita bisa melampaui badai pandemi ini. Yaitu ada sebuah pusaka yang saya namakan trilogi pusaka bangsa ini. Satu, kain suci, di mana kain ini adalah kain yang bisa untuk melindungi diri kita dari masuknya virus corona. 2 adalah warisan leluhur kita, sabun yang bisa melindungi tubuh kita sehingga tubuh kita selalu bersih dan bisa menguatkan kehidupan ini. Ketiga adalah sosok pendiri bangsa ini. Beliaulah yang punya lembu sekilan. Lembu sekilan tidak bisa ditembus oleh peluru, oleh apapun, sehingga bisa melindungi diri. Tentunya lembu sekilan ini bisa kita ekspektasikan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita Jokowi, yaitu physical distancing, social distancing. Dengan kita bisa menjaga jarak satu di antara lain, kita tentunya terlindungi sehingga virus ini bisa tidak menembus tubuh kita. Trilogi pusaka ini mari kita pakai di dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita bisa keluar dari sudut yang sempit ini untuk melangkah kehidupan kita yang baru yang dinamakan new normal. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi, dan selamat beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena wabah COVID-19 yang terjadi saat ini, maka ibadah hari ini kita lakukan secara online, walaupun kita jauh secara fisik, tapi kita bisa menyatukan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan saudara kita yang lainnya, yang terkhusus saudara kita warga GKJW Jemaat Sidoarjo. Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Jemaat, kami mohon untuk berdiri. Mari kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 3, bait yang pertama,
kami puji dengan riang. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama memulai ibadah pada hari Minggu ini, dan ibadah ini kita dasari dengan pengakuan yang demikian. Kebaktian pada Minggu hari ini, bersama-sama kita lakukan di dalam nama Tuhan Allah Bapa, yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya, dan yang kasih setianya sungguh kekal selama-lamanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara-saudara semua. Amin. Saudara sekalian yang terkasih, mari ibadah Minggu yang kita sebut sebagai ibadah Minggu Trinitas pada hari ini, kita sambut dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 247, bait yang pertama dan yang kedua, Sungguh Kerajaan Allah. Saudaraku sekalian yang terkasih, sudah 1 minggu perjalanan hidup kita alami, kita jalani, dan kita hayati bersama. Kita menjalani hidup ini tidak hanya berlalu begitu saja, tapi semua perjalanan hidup kita hayati sebagai hidup orang percaya yang didasarkan pada kasih dan anugerah Tuhan. Kita sadar bahwa dalam kehidupan kita ada banyak kelemahan dan kekurangan. Dan inilah saatnya bagi kita untuk memperbaiki diri, mengakui kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama menyesali dan mengakui dosa-dosa kita, seperti Daud yang mengakui dosanya sebagaimana disaksikan di dalam Mazmur 51 yang demikian. Kasihanilah aku ya Allah,
menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang Kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelian, sekiranya Kau persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hati-Mu, bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem, maka Engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran, dan korban yang terbakar seluruhnya, maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbah-Mu. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Allah kita adalah Allah yang Maha Kasih, Maha besar dan maha limpah dengan rahmat. Kepada setiap kita yang mengaku dosa, maka Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya. Karena Yesus telah mati dan bangkit bagi kita. Mari kita bersama-sama menyambut sukacita ini dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35, bait yang pertama dan yang kedua, tercurah darah Tuhanku. Ibu
Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita bersama-sama akan membuka Alkitab kita, membacanya, dan kita akan berusaha meresapi, merenungkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi terlebih dahulu kita datang pada Tuhan, mohon pimpinannya agar kita bisa menghayati firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Mari kita tunduk kepala berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, ucapan syukur senantiasa kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan, karena dengan pemeliharaan serta penyertaan-Mu semata, kami saat ini Engkau perkenankan untuk bersama-sama membangun ibadah di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19. Tuhan berkenan kami beribadah bersama di rumah kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca firman kebenaran-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang memimpin di dalam hati kami, supaya kami bisa meresapi, merenungkan, menghayati, dan terutama kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 28. Kita akan baca ayat 16 sampai 20 yang demikian firman Tuhan. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak, Ibu, dan Saudara, demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini. Dan sungguh berbahagia bagi kita yang senantiasa rindu untuk belajar firman Tuhan dan yang melaksanakan firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 51, bait yang pertama dan yang kedua, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, dan ternilai hartamu, olehmu terungkaplah siapaku Shalom, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Kiranya kasih dan berkat Tuhan selalu ada pada kita semua. Saudaraku, pada hari Minggu ini
dalam kalender gerejawi disebut sebagai hari Minggu Trinitas, hari Minggu Tritunggal. Ini merupakan keyakinan kita bahwa kita percaya kepada Allah yang satu dalam 3 karya, tapi Allah yang 3 karya itu adalah Allah yang satu. Kita percaya kepada Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ini menggambarkan kita percaya akan Allah yang Maha Kuasa, sekaligus Allah yang kreatif, Allah yang inovatif, Allah yang selalu berupaya dalam panggung sejarah umat manusia untuk memberikan yang terbaik bagi umatnya. Allah Sang Pencipta, alam raya dan jagat raya ini, Tuhan Yesus Sang Juru Selamat yang menebus dosa manusia, dan kita juga percaya akan Roh Kudus, Allah yang terus membersamai dalam hidup kita, menghibur dan menguatkan kehidupan kita, dan minggu yang lalu kita rayakan bersama. Dan hari ini kenapa disebut sebagai hari Minggu Trinitas? Karena seluruh karya Allah, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus itu sudah sempurna, sudah lengkap dalam kehidupan kita. Makanya kita merayakan hari raya Trinitas atau hari Minggu Trinitas pada hari ini. Saudara sekalian yang terkasih, 3 serangkai Tritunggal memberi kesaksian dengan cara yang unik dan dekat dengan manusia. Yesus Kristus ini memberitakan tentang kasih Bapa Sang Pencipta dan Roh Kudus yang bergulat dengan manusia. Allah Sang Bapa ini bersaksi tentang anaknya yang tunggal dan Roh Kudus yang terus memancar sampai di kayu salib. Dan Roh Kudus bersaksi tentang karya penebusan dan Yesus Kristus melalui peleburannya bersama manusia dan seluruh alam semesta ini. Jadi, saudara-saudara sekalian yang terkasih, kalau kita renungkan ternyata Allah Tritunggal ini adalah Allah yang penuh kuasa, tetapi juga sekaligus sebagai Allah yang saling berbagi kuasa. Allah yang melimpahkan kuasa. Allah Sang Bapa yang Maha Kuasa juga melimpahkan kuasa kepada Yesus dan Roh Kudus dalam kesatuan Allah Tritunggal yang esa. Karena itu saudaraku sekalian yang terkasih, di hari Tritunggal ini, mari bersama-sama kita hayati Allah yang penuh kuasa, Allah yang Maha Kuasa, sekaligus Allah yang mau berbagi kuasa, dan kita hayati dalam konteks kehidupan kita pada saat ini. Saudaraku sekalian, bacaan kita pada saat ini memberi penekanan khusus terkait dengan pemberian kuasa dari Sang Bapa kepada Yesus Kristus, Anak Allah, dan juga dari Yesus Kristus kepada para murid-muridnya. Di dalam ayat 18, di sana dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ini adalah pernyataan bahwa Tuhan Yesus menerima limpahan kuasa dari Sang Bapa. Kuasa dalam bahasa aslinya disebut sebagai exousia. Yang diterima oleh Tuhan Yesus ini adalah kuasa yang terbesar, yaitu kuasa di sorga maupun di bumi. Dengan Yesus menerima kuasa itu atau dilimpahi kuasa itu, maka Yesus
melakukan karya-karya yang begitu besar dan luar biasa. Yesus mengajar, Yesus menyembuhkan, Yesus menguatkan. Bahkan Yesus menjalani penderitaan dan salib. Bahkan Yesus mengalahkan kematian, bangkit pada hari yang ketiga. Ini adalah wujud nyata bahwa Sang Bapa memberikan kuasa kepada Tuhan Yesus. Sang Bapa melimpahkan kuasa kepada Yesus Kristus. Sungguh demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara, meskipun Yesus itu mendapatkan limpahan kuasa dari Sang Bapa, bukan berarti Yesus menggunakan kekuasaan itu dengan bertentangan dengan kehendak Sang Bapa. Yesus tidak memanfaatkan kuasa itu untuk kehebatan atau kepentingan dirinya. Tetapi kuasa itu digunakan, dimanfaatkan untuk melayani umat manusia dan kemuliaan Sang Bapa. Kita masih ingat ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis ketika berpuasa, dicoba untuk melakukan berbagai hal yang sebenarnya dia mampu. Tetapi Tuhan Yesus tidak tergoda untuk mempergunakan kekuasaannya untuk kemuliaan dirinya. Dia harus melangkah sesuai dengan jalan yang ditentukan oleh Sang Bapa. Melangkah pada jalan penderitaan. Saudaraku sekalian yang terkasih, jikalau Allah itu memberikan kuasa kepada Sang Anak, yaitu Yesus, maka Allah pun juga memberikan kuasa kepada para murid-muridnya. Di dalam bacaan kita pada saat ini disebutkan bahwa para murid diberi kuasa oleh Tuhan untuk menyatakan kasih Allah, memberitakan Injil Tuhan kepada segala makhluk, agar kasih dan berkat Tuhan itu dinyatakan kepada seluruh umat manusia. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, di sana juga ditegaskan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itulah saudara-saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata sifat Allah itu adalah Allah yang maha kuasa, tapi sekaligus Allah kita ini adalah Allah yang mau berbagi kuasa. Allah yang juga melimpahkan kuasa, termasuk kepada kita, para umat-Nya. Saudaraku sekalian yang terkasih, apa panggilan sebagai orang yang menerima kuasa dari Tuhan? Kalau kita menerima kuasa dari Tuhan, apa panggilan kehidupan kita? Mari kita bersama-sama renungkan bersama. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, pertama-tama marilah kita meneladan Tuhan Yesus yang menerima kuasa itu dengan benar dan tidak menyalahgunakan kuasa itu untuk kepentingan dirinya. Ini tentunya menjadi suatu firman yang menguatkan kita dan menegur kita di tengah-tengah dunia dan keadaan yang pada saat ini masih banyak orang yang tidak bijaksana dan secara jahat menggunakan kekuasaannya. Kita harus bercermin kepada Yesus yang meskipun dia berkuasa, tetapi Tuhan tidak mempergunakan kekuasaan itu untuk tujuan-tujuan yang jahat, tapi kekuasaan itu bertujuan untuk melayani, membangun martabat hidup manusia. Masih banyak keserakahan kita jumpai dalam kehidupan kita, karena dia berkuasa. Masih banyak ketamakan yang kita jumpai dalam kehidupan kita, karena dia berkuasa. Banyak orang yang merasa berkuasa karena jumlahnya banyak.
sehingga menindas yang minoritas. Atau mungkin merasa kuat meskipun minoritas, sehingga menjadi tirani bagi orang-orang yang lain. Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, sudahkah kita mempergunakan kuasa itu untuk kehidupan yang bermartabat? Saudaraku, dalam kehidupan kita mungkin juga diberi kuasa untuk mengelola berkat Tuhan. Berkat dalam keluarga, berkat dalam gereja, berkat kesehatan, berkat kekuatan. Apakah kuasa untuk mengelola berkat itu sudah kita manfaatkan sebaik-baiknya? Kita manfaatkan supaya betul-betul bermakna dan bermanfaat, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang baik, bukan menggunakan tanpa kontrol. Kita menerima banyak berkat Tuhan, tetapi untuk hanya memuaskan nafsu kita. Berjudi misalnya. Kita diberi kuasa untuk mengelola berkat-berkat Tuhan. Kita juga diberi kuasa untuk mengelola keluarga kita. Diberi kuasa untuk mengatur rumah tangga kita. Tapi apakah rumah tangga kita sudah kita tata dan kita atur dengan sebaik-baiknya? Seringkali dalam kehidupan terjadi konflik dalam keluarga karena kurangnya cinta kasih, perhatian, dan persaudaraan dalam kehidupan keluarga. Kita juga diberi kuasa, mungkin bagi kaum muda, kita juga diberi kuasa untuk menuntut ilmu, untuk belajar, untuk kuliah. Tapi apakah kuasa untuk belajar, kuasa untuk menuntut ilmu, kuasa untuk kuliah, sudah kita manfaatkan untuk sebaik-baiknya dalam kehidupan kita? Apakah lebih banyak jalan-jalannya daripada belajarnya? Sehingga mungkin banyak menunda, mundur dan mundur dalam belajar kita. Kita juga diberi kuasa untuk kuat dan bertahan dalam berbagai persoalan dalam kehidupan, dalam berbagai suka dan duka kehidupan. Kita diberi kuasa untuk bertahan dalam kehidupan, khususnya dalam pandemi ini. Apakah kita menjadi orang yang kuat, orang yang berserah, orang yang bersyukur kepada Tuhan? Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita. Ataukah sebaliknya kita menjadi orang yang patah semangat, tidak ada harapan, dan tidak memiliki kekuatan dalam kehidupan ini? Tuhan sudah memberikan kuasa-Nya kepada kita. Saudaraku, Tuhan sudah melimpahkan kuasa-Nya kepada kita. Tugas kita adalah bagaimana memanfaatkan kuasa itu supaya bermakna dan bermanfaat dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudaraku sekalian yang terkasih, sifat Allah itu adalah berbagi kekuasaan. Sifat Allah dalam Allah Tritunggal itu adalah berbagi kuasa. Karena Allah itu berbagi kuasa, maka tidak ada yang paling berkuasa. Ini menjadi permenungan bagi kehidupan kita. Kalau kita berbagi kuasa dalam kehidupan kita, dalam kesadaran kehidupan kita harus merasa bahwa tidak ada dalam kehidupan kita sebagai pribadi yang paling berkuasa, karena Allah pun berbagi kuasa dalam Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ini menginspirasi kepada kita bahwa tidak ada orang yang paling hebat, paling berkuasa, paling jago. Karena kesadaran kita bahwa kuasa itu dibagi. Tidak ada orang yang merasa paling kuat, paling berjasa, paling hebat. Kita pasti dan pasti butuh orang lain.
Pada saat ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita melihat dunia, khususnya apa yang terjadi di Amerika pada hari-hari ini, kita mungkin menjadi kaget ya. Kenapa? Karena Amerika adalah bangsa yang terkenal dengan negara demokratis dan itu menjadi rujukan dari bangsa-bangsa lain. Di sana bebas, tapi ternyata mereka belum selesai dengan isu rasial. Dan pada saat ini, isu tentang rasialisme begitu kuat, ada banyak demo-demo, ada banyak pengerusakan-pengerusakan di tengah-tengah masa pandemi ini. Karena ada orang kulit hitam yang dibunuh. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, tidak ada kita merasa bahwa kita paling hebat, suku kita paling hebat, kulit kita paling hebat, paling kuasa, paling pintar. Allah kita berbagi kuasa, maka kita pun juga dipanggil untuk menyadari bahwa kita membutuhkan orang lain. Di rumah kira-kira siapa yang berkuasa? Apakah ibu? Apakah bapak? Atau siapa? Siapa yang paling berkuasa? Di gereja siapa yang paling berkuasa? Apakah pendeta? Apakah majelis? Saya rasa tidak ada. Semuanya bergandeng tangan bersama-sama. Demikian pula saudara-saudara sekalian yang terkasih, kalau kita sukses, kalau kita berhasil, kalau kita merasa hebat, apakah kita merasa bahwa itu semua karena karya kita? Apakah itu semua karena kehebatan kita? Apakah itu semua karena kemampuan dan kekuatan kita? Tentu bukan, saudara-saudara. Itu terjadi mungkin karena dukungan guru kita yang hebat, yang mengajari kita menjadi orang yang sukses. Mungkin juga kita menjadi hebat, kita menjadi sukses karena orang tua kita yang memberikan pendampingan, yang memberikan gizi, yang memberikan perhatian, sehingga kita menjadi hebat. Mungkin juga karena teman-teman, sahabat-sahabat kita, yang membuat kita bertumbuh menjadi orang yang hebat. Mungkin juga karena majelis gerejanya juga hebat. Mungkin juga katanya, pendetanya juga hebat. Nah, saudara-saudara sekalian yang terkasih, tidak ada orang yang merasa paling hebat, semuanya karena membutuhkan orang lain. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, di hari Minggu Trinitas ini, mari kita gunakan kuasa itu untuk melayani dunia dengan segala pergumulannya, dan juga kesadaran bahwa Allah yang berbagi kuasa menyadarkan kita akan betapa pentingnya kerendahan hati, bekerja sama, bergandeng tangan, terlebih di masa pandemi ini, kita wujudkan kesatuan dan kebersamaan dan berbagi karya dalam kehidupan kita. Sebagaimana Allah Tritunggal, Allah Sang Bapa, Allah Sang Yesus Kristus, dan Allah Sang Roh Kudus yang berbagi karya dalam kesatuan dan keesaan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita bangkit berdiri.
Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan menyanyikan, yaitu dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 280, bait yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Aku percaya. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, jadi suci di dalamnya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, begitu besar kasih Tuhan kepada kita, terbukti akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu, marilah kita berikan kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarik 16 bait yang ayat yang ke-29. Ayat di atas akan melandasi kita di dalam kita akan menyerahkan persembahan kita pada minggu ini. Kita iringi persembahan kita dengan Kidung Jemaat 292 bait yang pertama dan yang kedua. Tabuh kendang. Tabuh kendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah tembus kecapi, mari memuji Allah
Mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat kita. Bapa di sorga, pada saat ini kami datang kepadamu, mengucap syukur atas segala anugerah dan kasih setia yang Tuhan nyatakan kepada kami. Di hari yang penuh syukur ini, kami telah mempersembahkan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati supaya persembahan ini menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang berjuang untuk mengatasi pandemi yang dimaknai sebagai bencana nasional. Kiranya kami semua menjadi bangsa yang penuh disiplin, bangsa yang besar karena kebersamaannya mengatasi masalah, khususnya pandemi corona ini, dengan kebersamaan kesatuan, sehingga kami dibebaskan dari masalah ini. Berkati pemerintah kami dan juga berkati masyarakat kami, agar kami saling membantu satu dengan yang lain. Kami juga berdoa untuk gereja kami di masa pandemi ini. Kiranya kami boleh merenung dan menghayati kembali kasih Tuhan yang tetap tidak meninggalkan kami. Dan juga kami memaknai kembali hakikat gereja. Gereja yang menemukan jati dirinya sebagai pelayan di tengah-tengah pergulatan dunia, yang mendampingi umat, yang mengasihi umat, tidak hanya warga gereja, tapi juga menjadi berkat bagi semua orang. Kami juga bersama-sama berdoa untuk mereka yang sakit, mereka yang berduka, mereka yang sedih, mereka yang terbeban, baik karena kondisi kesehatan, kehilangan orang-orang yang dicintai dan dikasihi, pergulatan ekonomi. Tuhan kiranya menolong dan memberkati mereka. Mereka yang berbahagia karena berulang tahun, baik kelahiran maupun perkawinan, Tuhan kiranya selalu menopang dan memberikan damai sejati. Tuhan Yesus, pada saat ini kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan mengasihi kami. Doa syafaat ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan doa Bapa kami. Datanglah kerajaan
Saudaraku sekalian yang terkasih, mari kita masuk dalam kehidupan kita. Ibadah dalam kehidupan sehari-hari, kita berkarya bagi kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan dalam perkataan dan perbuatan. Karena itu, mari kita pasrahkan kehidupan kita kepada Sang Penuntun Agung, yaitu Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 342, Keluar dari Kaum. Keluar dari kaum dan rumah Bapamu, serahkan dirimu kepada rahmat-Mu, percaya sabdanya, berjalan dengan suka ke tanah air Bapa yang tertentu di muka. Kiranya damai dan sejahtera yang bersumber dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati saudara-saudara sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, ibadah sudah usai pada hari ini. Mari kita kembali ke aktivitas kita masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan kita. Amin.